Kan bagusnya kan kalau buka puasa ya. Kalau buka puasa itu kan sunahnya katanya sesuatu, bukan sunah ya, duluin suatu yang bener-bener kehalalnya itu 100%. Makanya kenapa kalau nggak korma apa? Air. Kenapa? Karena air putih itu kan belum apa? Iya. Walaupun air putih nggak bisa disebut 100% halal. Ente kompornya dari mana? Bener. Api gasnya itu beli di mana? Nah, no abang-abangnya gimana? No, dari mana? Kayak gitu bener nggak? Tapi mendekati gitu, mendekati sempurna halal, makanya air putih gitu. Nah, kalau mau buka puasa 100% halal banget, pas maghrib azan gini, di air hujan. Iya. Soalnya hanya itu yang 100% halal, hanya air hujan. Dan awas, air hujannya jangan yang ke genteng dulu. Kenapa? Bukan masalah gitu, bukan masalah kotor. Itu gentengnya genteng siapa? Terus walaupun genteng kita itu materialnya di sono gimana? Wah itu. Jadi maksudnya gitu 100% nggak ada yang halal, terbuktinya susah, nggak ada. Gitu ya. Kita mau warok, mau apik gitu ya. Tapi kita apik, tapi kita jatuhnya seuzon ke orang. Paham nggak? Kita mau makan sesuatu, tapi kita karena kita sosok apik, jadi kita nggak mau. Itu awas, itu kita nanti jadinya sombong. Awas ya, awas. Kayak berlebihan, kayak jadi sombong gitu. Jadi Nabi emang nyuruh hati-hati banget jangan sampai makan haram. Tapi ada suatu cerita, suatu kondisi di mana Nabi udah makan aja lah, pasti ridho gitu. Jadi menentukan bahwa nggak makan haram itu harus, tapi jangan terlalu berlebihan. Ada kisah lagi bahwa Nabi makan sesuatu yang belum dapat izin langsung, tapi udah tahu ridho ulima ridhohu gitu. Berarti jangan sampai berlebihan, ribet gitu. Jangan sampai berlebihan, jadi ribet gitu. Ya, jadi ribet jatuhnya. Nggak apa-apa. Apalagi kalau udah disediain, misalkan kita bertamu, udah dibikinin teh sama siapa? Sama tamunya. Ya udah kita nggak usah. Iya, sama pemilik rumah, sama tamunya. Udah dibikinin sama pemilik rumah. Ya udah, nggak usah nanya-nanya lagi. Langsung aja. Langsung. Udah, nggak usah nungguin dia lagi. Nggak usah nungguin izin dia. Nah, iya. Udah. Iya. Bahkan walaupun nggak dibikin buat kita, ya kita udah tahu dah. Dia ridho gak gitu. Soalnya kenapa? Kalau kita gini ya, enaknya gini. Kalau makan-makan aja, kita mau apik tapi jatuhnya seuzon ke orang. Ya seuzon tuh gini. Kita kok mau apik tapi kok jadi nih ridho gak ya? Kayaknya orangnya gak ridho tuh. Kita jadi seuzon. Nganggap orang itu gak ridho seuzon gak? Seuzon. Jelek. Nah, ya kan? Pandangnya dari dua arah kayak gitu. Nah, kemarin yang Tubas bilang, yang Tubas contohin, maksudnya yaitu maksudnya jangan sampai kita makan makanan yang nggak jelas. Itu satu. Nah, ini ilmu lagi, ilmu lagi. Jadi mengutuhkan ilmu yang kemarin. Maksudnya jangan berlebihan. Iya, gitu. Itu benar ilmu. Nah, ini ilmu lagi baru mengutuhkan lagi bahwa jangan sampai berlebihan. Ya Rabbana i'tarafna bi'annana jatarafna wa annana sharafna ala ashraf wa yakuna makaluhu walbusuhu. Yang kedua syarat ya, tanda lah gitulah ya. Tanda, kenapa saya sebut tanda? Soalnya biar ente nggak selalu prioritasin ini, nanti rumit. Karena gini, sholat itu ya makanya ada yang was-was, aduh niat gue udah ini belum ya. Itu kenapa? Karena menurut dia itu harus sempurna ya, harus ikhlas secara sempurna. Belum secara sempurna nih, hawanya belum sempurna aja, itu menimbulkan was-was gitu. Emang kita nggak bisa sempurna, nggak pernah sempurna, nggak apa-apa. Saya bilang sholat harus khusyuk. Orang sholat niat itu ada sholat, ada fardu, ada zuhur. Aku niat sholat fardu zuhur, udah cukup, nggak usah tadi lagi ngucapin dalam hati nggak usah, nggak ada yang nyuruh nggak ada yang nyuruh kedengaran ke kuping, lagi niat di hati enggak gitu. Maksud saya gini, bukan maksudnya jangan sampai terlalu diprioritasin, udah sah gitu, udah nggak usah gitu. Yang penting ada yang ini, makanya banyak yang was-was, ada yang was-was kayak gitu karena mengejar
kesempurnaan, sedangkan susah, nggak bisa sempurna gitu ya kan, sampai ada takdir ya kan, berkali-kali niatnya gitu. Itu karena itu, oh udah belum ya, udah sempurna belum ya tadi niat kayak gitu, awas ya kan, was-was timbulnya was-was. Wa yakuna makalu malbusuhu, dan syarat yang kedua yaitu sholat tandanya diterima, makanan kita yang kita makan, pakaian kita ya, terus tempat sholat kita, sejadah, tanah yang kita injak tempat sholat, itu halalan, harus halal katanya. Waduh, sedangkan sekarang tuh 100% halal sulit iya, nggak bisa, bener, nggak ada yang 100% halal kecuali air hujan. Makanya kalau kan bagusnya kan kalau buka puasa ya, kalau buka puasa itu kan sunahnya katanya sesuatu, bukan sunah ya, duluin suatu yang bener-bener kehalalannya itu 100%. Makanya kenapa kalau nggak korma apa air, kenapa? Karena air putih itu kan belum apa, iya, walaupun air putih nggak bisa disebut 100% halal. Ente kompornya dari mana? Bener, api gasnya itu beli di mana? Nah, abang-abangnya gimana? Dari mana? Kayak gitu, bener gak? Tapi mendekati gitu, mendekati sempurna halal, makanya air putih kayak gitu. Nah, kalau mau buka puasa 100% halal banget, pas maghrib azan gini, di air hujan. Iya. Soalnya hanya itu yang 100% halal, hanya air hujan. Dan awas, air hujannya jangan yang ke genteng dulu. Kenapa? Bukan masalah gitu, bukan masalah kotor. Itu genteng siapa? Terus walaupun genteng kita itu materialnya di sono gimana? Wah itu. Jadi maksudnya gitu, 100% nggak ada yang halal, terbuktinya susah, nggak ada. Gitu, ya, gitu. Tuh, qala Imam Sahal, kata Imam Sahal, malam yakun mat'amuhu min halalin lam yakshaf an qalbi hijabun. Barang siapa yang makanannya itu haram, nggak halal, lam yukshaf an qalbi hijabun, maka di hatinya itu tidak akan terbuka hijab gitu, hijab dia antara Allah gitu, hijabnya gitu, kehalangan lah gitu. Wa tasara'at ilahil uqubah gitu katanya. Dan makanan haram itu katanya mempercepat siksaannya gitu kata dia. Tasara'at itu sur'ah, mempercepat uqubah siksaannya katanya gitu. Terus kata Imam Sahal, wala tanfa'uhu sholatuhu wala siyamu wala shadaqatu. Wah, ini emang ahli ini ya, supi ya, maksudnya susah ya, sulit kita. Jadi terus katanya walatan fauhu, jadi sholatnya, puasanya, sodakohnya, ya udah nggak manfaat gitu, nggak manfaat, nggak diterima kalau makanannya haram gitu. Wah ini ya sulit ya, maksudnya gini, iya sulit. Malah kadang gini ya, malah kata Sayyidina Ali, anna minal waro, sebagian dari waro itu ada yang dibenci Allah. Kadang waro itu dibenci, ada yang dibenci Allah, apik, tapi ini dibenci sama Allah gitu. Ada sebagian. Soalnya gini, ada sahabat ya, nemu korma. Nah, sahabat ini nggak mau makan karena takut nggak ridho, nggak halal. Dari siapa ini? Ya kan ibaratnya subhat lah ya, kita hitung subhat, kata sahabat ini. Kata Sayyidina Ali gini, makan, kata Sayyidina Ali gitu. Kalau ente ngamalin waro ini akan dibenci Allah. Kenapa? Karena gini ya. Kenapa? Karena itu coba aja bayangin, misalkan ya, dia ini korma, misalkan aja yang punyanya udah kemana tahu, udah keluar kota, keluar negeri, misalkan mau izin dulu ini, korma murah satu gini berapa? Misalkan 2.000, misalkan satu ginian, satu biji, dia nemu nih sahabat, kata sahabat nggak mau makan, subhat gitulah ibaratnya ya. Sayyidina Ali makan, kata Sayyidina Ali makan aja gitu. Kalau ente mau ngamalin waro ini dibenci sama Allah, kenapa? Mungkin kayak gini ya, coba aja misalkan harga yang 2.000, terus kita karena mau halal, 100% halal, disamperin dulu pemiliknya sampai ya kan, sampai susah, sulit. Iya sulit, harganya lebih mahal dari korma. Nah itu makanya katanya ada sebagian orang yang dibenci Allah, ribet gitu, maksudnya gitu, ribet, jadi ribet gitu, jadi kayak gitu ribet. Makanya kan ya di sini juga
Nabi tuh maksudnya jangan sampai memakan makanan haram karena sholat nggak diterima, ada hadis-hadisnya. Tapi Nabi juga kadang gini, pernah Nabi mau makan makanan gitu ya, makanan di rumahnya. Nah terus kata Siti Aisyah, jangan itu punya siapa ya, Bariroh kalau nggak salah, Sayyidah Bariroh, jangan itu punya Bariroh, dikasih tadi sama sahabat gitu, dikasih. Terus kata Nabi, Nabi tetap makan bubur itu. Kata Nabi, pasti ridho gitu. Kalau sahabat ngasih ke Bariro itu sodako. Tapi ini yang saya makan ini hadiah, kata Nabi gitu. Laha sodako walana hadiah. Untuk Bariro mah sodako. Orang itu ngasih makanan ke Bariro ini aku. Tapi ini makanan untuk saya hadiah. Jadi maksudnya yang Tubas bicara kemarin, ulima ridho uhu. Jadi ridhonya udah pasti ridhonya dah. Udah pasti ridhonya. Jadi gini. Saya ketahuan Nabi yang makan nggak? Iya, itu masa enggak? Iya, nggak dikasih. Itu dia, masa enggak mungkin. Makanya misal ibaratnya gini dah, dari guru ke murid. Iya. Ibaratnya masa sih murid enggak ngasih gitu. Makanya kalau ada tepta ya udah dari siapa aja ke bodo amat, yang punya tepta nggak usah izin lagi kayak gitu, nggak usah. Malah kalau ini jadi ribet gitu, pasti ridho. Malah gini ya, kenapa kadang kayak kita asal serabot aja gitu, kayak gasap gitu, itu kadang menguntungkan ya. Maksudnya gini, kita mau warok, mau apik gitu ya, tapi kita apik, tapi kita jatuhnya seuzon ke orang. Paham nggak? Kita mau makan sesuatu, tapi kita karena kita sosok apik, jadi kita nggak mau. Itu awas, itu kita nanti jadinya sombong. Awas ya, awas. Kayak berlebihan, kayak jadi sombong gitu. Jadi Nabi emang nyuruh hati-hati banget jangan sampai makan haram. Tapi ada suatu cerita, suatu kondisi di mana Nabi udah makan aja lah, pasti ridho gitu. Jadi menentukan bahwa enggak makan haram itu harus. Tapi jangan terlalu berlebihan. Ada kisah lagi bahwa Nabi makan sesuatu yang belum dapat izin langsung, tapi udah tahu ridho, ulima ridhohu gitu. Berarti jangan sampai berlebihan, ribet gitu. Jangan sampai berlebihan, jadi ribet gitu ya. Jadi ribet jatuhnya, nggak apa-apa. Apalagi kalau udah disediain, misalkan kita bertamu, udah dibikinin teh sama siapa, sama tamunya, ya udah kita nggak usah, iya sama pemilik rumah, sama tamunya udah dibikinin sama pemilik rumah, ya udah nggak usah nanya-nanya lagi, langsung udah, nggak usah nungguin dia lagi, nggak usah nungguin izin dia. Nah iya, udah, iya. Bahkan walaupun nggak dibikin buat kita, ya kita udah tahu dah dia ridho gak gitu. Soalnya kenapa? Kalau kita gini ya, enaknya gini, kalau makan aja, kita mau apik tapi jatuhnya seuzon ke orang. Ya seuzon tuh gini, kita kok mau apik tapi kok jadi nih ridho gak ya? Kayaknya orangnya gak ridho tuh, kita jadi seuzon. Nganggap orang itu gak ridho, seuzon gak? Seuzon. Jelek. No, ya kan? Pandangnya dari dua arah kayak gitu. Nah kemarin yang Tubas bilang, yang Tubas contohin, maksudnya yaitu maksudnya jangan sampai kita makan makanan yang gak jelas. Itu satu. Nah ini ilmu lagi, jadi mengutuhkan ilmu yang kemarin. Maksudnya jangan berlebihan. Iya gitu, itu benar ilmu. Nah ini ilmu lagi baru mengutuhkan lagi bahwa jangan sampai berlebihan, karena jadi ngerumitin gitu.